Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita mau memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Kami mau beribadah, memuji dan mendengar firman Tuhan. Tuhan menolong, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita lihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama, di manakah Samuel dikuburkan? Yang kedua, mengapa Saul mencari pemanggil arwah? Dan yang ketiga, di manakah pasukan Saul berkemah? Dan keempat, di manakah tempat tinggal pemanggil arwah itu? Dijawab ya setelah mendengar cerita. Kita akan menghafal ayat hafalan Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu. Sekali lagi ya, gampang ya. Yesaya 59 ayat 2a. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Nah, anak-anak, kita akan nyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyi DOSA. DOSA, 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 dosa. Jangan sampai dosa menguasaimu. Mintalah Tuhan Yesus menghapuskannya. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus tebus dosaku dan mengasihiku. Yes, mengasihiku. Yes, mengasihiku. DOSA, 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 dosa. Jangan sampai dosa menguasaimu. Mintalah Tuhan Yesus menghapuskannya. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus tebus dosaku dan mengasihiku. Yes, mengasihiku. Yes, mengasihiku. Kita bersyukur karena ada Yesus yang menebus dosa kita. Sehingga dosa itu tidak menjadi penghalang bagi kita kepada Tuhan. Masih ingatkah anak-anak cerita minggu yang kemarin di mana Daud melarang temannya untuk tidak membunuh Saul yang sedang terlelap tidur. Dan keesokan paginya Daud segera memanggil Saul dan mengembalikan barang yang diambil malam itu, yaitu kendi dan tombaknya. Daud katakan, "Hai Saul, suruhlah seorang untuk datang mengambil barangmu ini." Anak-anak, Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat bagaimana keadaan bangsa Israel. Bangsa Israel sedang ditekan atau sedang diserang, diancam oleh bangsa Filistin. Bangsa Filistin sedang mengepungnya dan sekarang berkemah di daerah Sunem. Sedangkan bangsa Israel bersama dengan Raja Saul ada di Gunung Gilboa. Nah, anak-anak, keadaan bangsa Filistin yang begitu banyak membuat Saul ketakutan. Dia mulai gelisah, takut akan peperangan yang besar terjadi. Apalagi Raja Saul mendengar bahwa Daud bekerja sama
dengan Raja Akis dan juga mungkin raja-raja Filistin yang lain. Nah, anak-anak, itu yang membuat semakin takut. Wow, Daud yang begitu hebat bukannya ngebantuin aku, tapi kenapa dia masih malah bekerja sama dan sebagainya. Pikirannya makin kalut anak-anak. Dia keinget, aduh kalau ada Nabi Samuel aku mungkin bisa didoakan. Tetapi ternyata Nabi Samuel sudah meninggal dan dikuburkan di kota Rama. Aduh, gimana ya? Dia gelisah, dia mondar-mandir ke sana kemari di istananya. Dan dia mulai berpikir, duh Tuhan, aku sudah berdoa, tetapi Tuhan tidak menjawab. Aku sudah mencoba, Tuhan berikanlah aku mimpi apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan tidak menyatakan kehendaknya melalui mimpi. Aku sudah bertanya kepada pemimpin kemah Allah, tetapi tetap saja tidak ada jawaban dari Tuhan. Bahkan melalui Urim dan Tumim, ini dua batu yang menyatakan kehendak Tuhan, pun tidak dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Aduh, Raja Saul mulai pusing, makin takut, ketakutan itu makin mencekam. Dan mulailah dia bertanya kepada orang kepercayaannya, "Hai, engkau tahu di manakah tempat orang yang bisa memanggil arwah?" Memanggil arwah? Raja Saul, bukankah Raja Saul pernah membinasakan mereka semua? Mereka tidak boleh mengadakan praktek itu. Itu kan melanggar perintah Tuhan. Jadi semua sudah kayaknya nggak ada ya. Aduh, tapi aku membutuhkannya. Apa Tuhan? Membutuhkannya? Gini Tuhan, saya ada kenalan. Siapa tahu dia masih ada yang tahu di mana pemanggil arwah. Maka dipanggillah teman-temannya, anak-anak. Teman-temannya datang dan katakan, "Tuanku Raja, apa yang bisa saya bantu?" Nah, Raja Saul katakan, "Masihkah ada di negeri Israel ini orang yang memanggil arwah? Aku sangat membutuhkannya." Ada Tuan, tapi agak jauh sih tempatnya. Ya di mana itu? Di Endor. Oh, di Endor. Wow, jauh juga ya dari perkemahan kita. Aduh, anak-anak, gimana ya? Apa yang akan diperbuat oleh Saul ketika menghadapi persoalan ini? Apakah benar dia akan ke Endor? Nah, minggu depan kita akan lanjutkan ceritanya. Tapi paling tidak kita melihat yang menjadi pemisah antara Saul dengan Allah adalah kejahatannya. Masih ingatkah ketika Saul melakukan kesalahan? Kesalahan demi kesalahan ditegur oleh Nabi Samuel. Dia tidak memohon pengampunan dari Tuhan, tetapi selalu membenarkan dirinya. Mari anak-anak, ketika kita melakukan dosa, jatuh dalam dosa, kita memohon pengampunan dari Tuhan. Sehingga kita mendapat pengampunan karena Yesuslah yang mampu mengampuni kita. Sehingga kita tetap boleh bersekutu dengan Tuhan, merasakan penyertaan dan berkat-Nya. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolong saya terus berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Dan boleh senantiasa datang kepadamu, sumber pengampunan. Sehingga kami boleh selalu bersekutu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.